pertolongan ibadah kita datang daripada Allah pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk engkau dan saya. Dengan pertolongan Roh Kudus-Nya kita boleh berkenan menyembah Tuhan, melayani dan mempersembahkan korban yang hidup yang muncul kepada Allah sebagai ibadah kita yang sejati di dalam perkataan Tuhan Yesus Kristus. Kita masih lagi serahkan kepada pemimpin manusia untuk melanjutkan ibadah kita di dalam Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur berkat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, buat anugerahnya yang terlebih besar dalam kehidupan kita, sehingga pada saat pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita mau mengangkat setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita. Kita mengangkat setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab kita mengagum dengan cara Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita menaikkan pujian. Aku bukan matamu, terlihat wajahmu.
Dan pada saat hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada hari ini Tuhan. Kami datang, kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Agar dari setiap kami Tuhan pada hari ini Tuhan datang membawa setiap kerinduan dari hati kami Tuhan. Dan kami boleh menerima sukacita yang daripada Engkau Bapa. Kami memulai ibadah ini Tuhan. Kami melanjutkan setiap pujian kami. Mohon kiranya Tuhan terus berkati kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua yang percaya kita sama katakan amin. Masih sanggup berdiri untuk puji Tuhan Bapak Ibu? Boleh tepuk kiri kanannya, saya siap memuji Tuhan. Amin. Sebab kita meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada menang. Kita mau angkat pujian lebih dari pemenang. Apakah ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan mengangkat pujian kita kembali. Sebab Tuhan Yesus teramat baik dalam kehidupan kita, amin. Amin. Kita mengangkat pujian kita
teramat baik. Semuanya saya undang untuk boleh bangkit berdiri kembali. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Haleluya. Aku
yang tiada berkenan di hadapan kami, yang ada di gedung ini maupun di dalam pribadi kami. Kami singkapkan semuanya pergi dari tempat ini, dari kehidupan kami. Kami menerima keputusan dari Engkau. Biarlah hati, pikiran kami terfokus akrab dalam firman. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan ini hanya dengan satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau kita bicara tentang kasih manusia itu pasti ada batas-batas yang tidak dapat terbendung dalam kehidupan kita. Saya contoh. Saya ini dulu seorang guru gitu ya. Belum tentu semua murid saya yang lama itu dengan hormat manggil saya masih Pak, karena mereka sudah pada kuliah, mereka sudah menjadi sarjana, belum tentu. Ya, tapi saya kebetulan punya murid Pandu ini, Pandu tetap manggil saya Pak. Demikian pula kehidupan saya, walaupun saya lebih tua dari Pak Arif, saya tidak pernah panggil Arif, tapi katakan tidak, saya tetap panggil Pak. Kenapa? Karena kita harus menghormati secara etika. Itu yang harus terjadi. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita pun percaya akan kehidupan kita. Bagaimana secara etika hidup kita ini, kasih itu mengalir dalam hidup kita. Kasih yang apa? Kasih yang datang dari Allah Bapa. Etika sekarang gak ada, karena kasih itu mulai luntur dari kehidupan kita. Sambil contoh aja, ini orang tua duduk di pinggiran itu, anak lewat kalau orang dulu ya, ulun ya, nyuwun sewu dan lain sebagainya. Tapi sekarang mereka masa bodoh. Ya, contoh saja kehidupan kita saat ini. Kasih itu mulai pudar. Kalau dulu kita punya pasangan, kita sangat saling menghormati. Sekarang pasangan kita, maaf aja, dibuat sepak bola, saudara, dibuat latihan tinju. Kenapa? Karena kasih itu mulai pudar dalam kehidupan kita. Sambil contoh saja, di LP peristiwa yang barusan terjadi sangat menyedihkan. Seorang mantan preman masuk ke dalam. Wah, dia kepengen jadi jagoan gitu ya. Tapi dia lupa, itu kandang siapa? Kandang singa. Sehingga kemarin terjadi pertengkaran dan dipukul dengan batako orang itu. Kepalanya bukan hanya gegel otak, terjadi begitu luar biasa karena kasih mulai dari kehidupan kita. Saya bersyukur saya masih ingat bagaimana adiknya Pak Santoso waktu saya bina di dalam, sehingga pada saat dia keluar dia ikut kanan saya, dia sakit seperti saya kena stroke, saudara. Mungkin secara manusia umur itu tinggal hitungan hari. Tapi mujizat yang terjadi, dia masih di kesempatan hidup 5 tahun. Orang kalau minum obat, kalau stroke ya, yang diserang apa? Pertama diperhatikan penyakit lain menular dalam kehidupan kita apa? Diabetes pasti kena. Setelah itu apa? Tensi kena. Setelah itu apa? Ginjalnya kena. Kenapa? Karena banyak minum obat yang diberikan dokter. Saya kena stroke ya, dokter BPJS saya itu 4 orang. Dengan aturan yang baru ini menyedihkan, saudara. 3 bulan dari tahun ini, Januari, Februari, Maret, saya diingatkan sama dokter, Pak, Bapak sudah dapat sembuh. Padahal kalau kita jujur ya, badan sakit semua. Kenapa bisa gitu? Kasih itu mulai pudar dalam kehidupan kita. Karena itu memang berkata Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah
dunia ini, sehingga ia telah menghadirkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Sudah bayangkan, siapa kita? Kita ini manusia yang penuh dosa. Kadang orang mengadili, seorang hamba Tuhan anak kok seperti itu. Tapi kita sendiri lupa. Bagaimana seorang pendeta yang begitu fokusnya pada jemaat, anaknya lupa bagaimana kehidupan mereka. Banyak kan? Ini saya nyebut aja keberadaan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau saya pas kalau anak saya nggak kawan, apa yang akan jadi pembicara anak pendeta seperti itu. Malah saya punya anak angkat yang berurutannya bukan main. Ya, kalau kelas bak SD, kalau tak suruh sekolah malah ngamen di Tugu Muda. Sedih. Walaupun bukan anak kandung, tapi saya ingin mendidik dia dengan benar. Mungkin kalau saya malah orang anakku wes tak tulungi, tak didik, tak sekolah, kok kayak gitu enggak. Tapi kasih Allah itu sebenarnya dalam kehidupan kita, karena itu tuh dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengabarkan anaknya yang tunggal, siapa? Yesus. Untuk apa dia serahkan? Untuk menebus dosa kita. Saudara pasti ingat ada berbuat dosa. Apa yang dilakukan Allah? Dia menyembelih kambing domba sebagai tanda penebusan dosa, betul? Pada saat ini siapakah diri kita sehingga Allah mau turun sebagai manusia dan dia pun kemudian disembelih di kayu salib. Darah tercecah untuk menebus dosa kita. Karena apa? Kasihnya yang tiada batasnya. Kasihnya yang tak terukur, kasihnya yang tiada duanya, itu yang Allah lakukan. Karena itu di dalam kitab Roma 5 ayat 8 katakan Allah menyatakan kasihnya kepada kita bahwa ketika kita masih menjadi pendosa, Kristus mati bagi kita. Saya sedih kalau saya ingat masa kecil saya. Begitu saya kembali ke orang tua kandung saya, orang tua kandung saya sudah seperti itu. Apa yang terjadi? Salah kenakalan. Dahulu yang tidak berdasarkan salah bukan mabuk, berantem, dipegang polisi, disel. Tapi itu saya lakukan 3 tahun. Saya hidup mengembara, naik truk gendul sampai ke luar pulau, saya tidak tahu itu mana. Di tengah kapal saya tidur di dalam truk. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saya. Bagaimana saya sebagai seorang pendosa yang begitu kata-katanya luar biasa sama. Dulu kalau saya mabuk di Kragan, ya karena saya dulu harus ikut emak tinggal di Bulancung, saya dimasuki amplop sama toko-toko yang ada di sekitar situ. Waduh, saya bangga. Orang-orang takut dengan saya. Bahkan waktu cantik saya dicopet di pasar jual. Saya tanya, siapa yang berani copet kakak saya? Ternyata udah mendingan saya jemput mereka, saya katakan kembalikan atau saya hancurkan. Dikembalikan sudah. Kenakalan itu waktu itu saya tidak merasa berdosa, saya bangga menjadi orang seperti itu. Tapi begitu saya bertobat, hati kecil saya menangis. Kenapa saya melakukan seperti itu? Gereja saya lempari dengan batu hancur, ya toh. Pintu gereja saya pokok dengan kotoran saya, kotoran manusia. Tapi yang aneh, hamba itu hanya tidak membenci saya. Bahkan Petrus Ujian Bapak Pendeta Petrus Ujian anak dua agama saya dikatakan Tuhan tangkap dia. Dia katakan kahono kamu terjadi hamba Tuhan, katakan enggak mungkin bergedes.
ketika Kristus menyebut kita semua. Apa buktinya saudara? Begitu saya bertobat, saya lulus dari sekolah farmasi. Kerinduan saya yang saya munculkan apa? Melayani anak-anak jalanan. Maka sedihnya nggak ada. Ya, waktu saya melayani di situ sampai saya rekrut Robi saudara, Rudy Salam. Kalau ada saya bisa tunjukkan mereka orang-orang bidang yang terkenal mau melayani anak tolong jembatan bersama dengan saya dengan Mutiara Iman Ministry. Saudara, rasanya hati ini sedih saudara melihat saya, melihat mereka, saya menangis, saya dekat mereka. Itulah kehidupan saya pada masa lalu. Saya tidak kenal kasih, tetapi Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Saya yang berdosa disucikan, dikuduskan tanpa syarat. Amin. Saudara telah ditebus dari segala dosa. Di sini kita lihat kalau di gambar yang saya mungkin membuat poin, buat tidak bedakan kamu kaya atau miskin, kamu hidup sebagai penjudi atau menjadi orang yang bersalah yang alim. Tuhan tidak peduli engkau tinggal di rumah susun atau di rumah yang mewah. Engkau di gereja yang besar maupun gereja yang kecil. Maaf, saya dulu adalah rohaniawan di alternatif. Sangat bangga dengan gereja yang besar, tetapi itu salah, saudara. Karena apa? Hubungan satu dengan yang lainnya. Pulang kerja, pulang, yang kenal orang terburuk. Coba kalau gereja yang seperti ini, sudah rasakan ada damai. Saya di situ duduk, mereka datang, mereka menyalami saya satu persatu. Saya merasa itulah kasih yang sebenarnya. Saling memperhatikan satu dengan yang lain, itu menjadi ikatan yang membuat saudara teguh di dalam iman, setia dengan gereja ini. Amin. Coba kalau saya kerja besar, sudahlah, pulang kerja pulang tahu ya. Tetapi kalau kita tinggal di gereja yang seperti ini, rasa kok saudara itu akrab. Beliau adalah di gereja GA Puri Ajastoro. Mungkin cukup gede jemaatnya, cukup baik, tapi beliau sangat berapa orang yang kenal Bapak? Ya, 300-an. Enggak, yang kenal dengan Bapak secara pribadi hubungan. Ya, semua. Nah, betul. Karena apa? Semuanya cuek. Belum tentu mereka peduli. Ya. Bahkan pada saat mereka sakit, siapa yang memperhatikan? Saya masih ingat pada saat saya pelayanan, saya kena stroke. Saya tengok jemaat kalau jembatan nangis. Bapak namanya Bapak nangis. Hati saya pedih. Dan yang aneh yang buat saya tidak pernah terlupakan adalah dahulu saya anak nakal. Sampai saat bisa melayani orang nakal betul, Pak Alim pernah saja ikut ke Polres Sabes ya Pak. Melayani di Polres Sabes bagaimana tahanan yang ada di sana. Bagaimana kalau wajah mereka dekat-dekat dipukulin. Bagaimana kalau mereka diselom. Mungkin kita ngomong, itu ditegakkan Pak. Kebenaran, tapi kenyataannya itu masih terjadi, betul? Bahwa banyak kesejahteraan kita. Saya masih ingat Bapak Agus Diatmoko pada waktu itu dipegang dan mau dipecat dari kepolisian. Saya sebagai hamba Tuhan diberi kesempatan Kapolda benahi dia syarat baik 3 bulan. Kalau dia tidak sampai kami pecat dari kepolisian. Saya benahi 3 bulan, saya mungkin ambil putus asa, tapi muncul sesuatu yang beda. Kasih yang saya ajarkan mengalir. Dulu kalau ngajar tahanan, ya pring itu sampai satu batu. Dan begitu dia bertobat menjadi anak Tuhan, dia tanya, Pak Mahono, saya harus kuliah di mana? Kan kamu kuliah di Untak, di bagian hukum, ambil S1. Kira-kira saya kalau jadi pendeta layak enggak? Saya kaget ya. Seorang pendeta akan melahirkan
jadi hamba Tuhan, betul? Ya, membantu mungkin kita nggak sadar. Dan sekarang saya katakan kasih Allah begitu luar biasa ke atas kita. Kasih itu apa sih? Kasih adalah inti dari esensi dari pribadi Allah. Esensi hakiki yang dimiliki dari pribadi Allah diberikan kepada engkau. Sesuatu yang mendasar dari hati Allah diberikan kepadamu supaya kau bertobat, supaya hidupmu mulai benar, kau benahi. Jangan berkata, aku latar belakangnya seperti itu. Saya katakan kalau orang ngomong zaman dahulu, tidak mungkin saya bertobat, betul? Sampai sekarang mungkin Pak Ari penangannya kalau saya keluar dari rumah makan itu, sehingga kabar ini, Pak kamu rasa bahagia, tapi saya kenapa? Saya berbantu mereka. Mereka dapat bertobat, mereka mau kerja, maka saya harus bayar. Saya tidak mau memanfaatkan saya dulu yang menghina kamu, tidak. Demikian pula dengan Pak Agus Pianmoko. Setelah dia lulus dari SMT Harvest, saya kaget, Pak kamu, rumah saya jadikan gereja di Borobudur. Sakit kamu itu benar atau enggak? Benar Pak kamu. Sekarang beliau seperti saya, mendengar sesuatu yang memilukan hati, menjadi cengeng, mudah tersentuh hatinya. Saya tanya, kamu lihat kalau sinetron itu, kadang-kadang air matamu keluar. Iya, saya katakan sama. Seperti saya pada waktu saya melihat kejahatan yang pernah saya lakukan, walaupun saya tidak menjadi pencuri, tidak menjadi perampok, tetapi saya mungkin orang yang paling kejam kalau berantem melangkap orang sudah. Tapi hari Tuhan pertobatkan saya belajar dengan Tuhan. Aku tidak layak Tuhan. Kasih-Mu yang esensi dari pribadi Allah, Kau curahkan untuk mengampuni aku. Sampai saat ini saya masih setia melayani mereka. Kasih Allah Tuhan diberikan kasih manusia. Kenapa diberikan kasih Allah itu? Karena kasih manusia itu tendensi dan kasih manusia itu terbatas. Orang mengasihi kita belum tentu tulus, ada tendensinya, ada kepentingan. Maaf, Pak Sadoso sekalipun anggota dewan, esensinya dia mengasihi. Allah itu muncul. Kenyataannya beliau mau ibadah di tempat gereja yang seperti ini. Kamu anggota dewan, lebih cari gereja yang besar ya Pak ya. Tapi itu benar dia lakukan firman Allah. Kasih Tuhan diberikan semua orang di dunia ini, atau selalu dikatakan dalam bahasa artinya kosmos. Semua orang tanpa terkecuali, baik yang sudah percaya maupun yang belum, yang baik ataupun yang tidak baik, yang kaya ataupun yang miskin, itu diberikan kasih Tuhan kita. Luar biasa. Kalau hidup saya dulu nggak benar. Dengan kasih Allah, dia tidak memandang kamu berapa kali ditahan di Polres Tabus, tapi saya tidak pernah sampai ke lapas. Kalau sekarang main di lapas, saya mengatakan inilah apa yang pernah kamu lakukan buat mereka bertobat, buat mereka sadar. Dan saya katakan adik Pak Saroso tadi yang akhirnya meninggal Yanto namanya. Mungkin sudah kalau melihat sedih, beliau mungkin mantan yang enggak benar. Tapi beliau pada saat bertobat, beliau mau melayani, bahkan sampai saat beliau kena stroke pun masih setia ikut bersama-sama melayani. Tapi begitu saya hari Sabtu diberitahu Pak Sab, Pak Kamono yang sudah meninggal. Pada saat kemarin kami mesong, saya menangis. Bahkan foto-foto saya tampilkan bersama beliau melayani di kolong jembatan, di kepolisian, di lapas. Tadi saya menangis dan saya kehilangan orang
yang sekian lama ikut mendampingi pelanggan saya di tempat-tempat yang gak benar seperti ini. Kenapa? Karena dia dahulu juga melakukan yang tidak benar. Pak Santoso juga bagaimana hidupnya dahulu di tempat ini. Dia bersaksi, hidupku pernah menjadi seorang yang begitu tidak benar. Sampai dia menjadi penyelundup, tapi beliau dipertobatkan. Berapa banyak kita pun harus menyadari, ternyata kasih Tuhan diberikan kepada semua orang. Ingatlah saudara, bintang lebih yang memandang begitu terkenal. Dia jatuh ke dalam dosa. Dia tinggal di pulau Seribu dengan selingkuhannya. Tapi pada saat hamba Tuhan mulai menyampaikan dengan Tuhan, dia bertobat, dia menangis. Bahkan dia tinggalkan sebagai aktor bintang film. Dia ikut, bahkan saya nggak nyangka beliau bisa kenal dengan yang namanya kamu. Siapa kamu? Kami ketemu pelayanan dan kemudian mau Pak pelayanan kolong jembatan, mau Pak pelayanan bisa. Beliau mau sampai akhir hidupnya. Setelah lihatlah kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Siapa kita? Banyak. Kasih berikan Allah itu apa adanya untuk kita semua, tanpa memandang status, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang kaya atau miskin. Itu kasih. Kasih Allah itu tidak terukur ke atas kita. Kalau saya lihat foto yang saya bikin di PowerPoint untuk saya bersama menemui saya di Maranatha. Saya ikut dari panggung, nggak ada kegiatannya, nggak ikut. Anak-anak itu kalau istirahat dengan saya, buat saya tergiur itu apa? Saya mau masuk kantor nggak boleh cari ke kelas. Mereka pijetin, ada yang jabuti uang, gitu ya. Wah, saya ngomong, mudah-mudahan saya kok aneh gitu ya. Terus kalau saya ngomong, kenapa kamu lihat kita mau makan? Pengen apa kamu? Sana beli. Bahkan saya sempat memberikan mereka sepeda bagi mereka yang tidak punya. Sudah mulai sepeda ke sekolah. Itulah bukti kasih Allah yang mengajar kehidupan kita, yang tiada batasnya. Di foto ini ada Robi Segala, saya nggak ada LCD-nya. Dengan Pak Budi Salam di kolong jembatan menjadi kanan kami melayani. Orang yang kami layani bukan orang yang baunya harum dengan parfum, tapi orang yang baunya beraneka ragam. Pada saat kami melayani nelayan ada di Marina bersama para nelayan di atas kapal perahu mereka, kami naik, kemudian kami ajak para pilot kita melayani. Mereka bukan orang seiman, tapi begitu mereka tahu Pak Gendo itu Pak Robi ya, karena saya seringkali mancing, karena saya tidak hobi mancing, saya mancing itu untuk alasan untuk pendekatan saya ke atas mereka. Iya betul. Ayo kita dengar. Berapa banyak mereka yang bertobat dengan cara seperti itu, penginjilan seperti itu. Ayo kita lakukan, karena apa? Kita juga mengasihi seperti Yesus mengasihi. Saya katakan kasih Allah tak terbatas, kasih Allah tak terukus, atau dalam bahasa aslinya hostos. Karena kasih Allah tidak dapat dibandingkan dengan kasih manusia ataupun kasih manapun. Kasih Allah tidak terbatas, kasih Allah tidak dapat terukur. Kalau kita mengasihi manusia, kita suatu saat akan kecewa. Tak bantu kok menjaga kami, tak terus. Betul ya? Kita akan, lah kapan dia akan mandiri? Itu. Saya dulu dengan anak-anak saya ngomong, Ki bocah kok aneh dan lain-lain. Tapi dulu mereka sampai kuliah lulus, dia selalu sampai sekarang kalau ke rumah ingat. Tapi karena dia dekat saya, terus gede itu, terus dia anak orang layak di papi, gue ujung tidak cemburu. Saya mau seperti itu. Apa yang dia katakan? Papi, kalau saya tidak bikin papi keras, saya tidak akan seperti saat ini. Amin, saudara. Saudara,
Kasih Allah yang tidak dapat dibandingkan itu nyata atas kita. Kalau kasih manusia begitu kita kecewakan atau kita buat mereka kecewa, mereka menjauh, mereka mengatur jarak, betul. Mereka kasih Allah selamanya berikan kita seumur hidup, tinggal kita mau bertobat atau tidak. Kasih Allah memberikan jaminan kehidupan kekal. Kenapa? Kalau dahulu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih pada dunia ini sehingga ia mengantarkan anaknya tunggal supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Kehidupan kita telah mati setelah Adam dan Hawa berbuat dosa. Buktinya apa? Saya sakit. Pernah saya sebagai hamba Tuhan yang menangani mereka. Saya pernah ditodong di kolong jembatan jalan ada di sana. Saya pulang malam dari Meranggen, karena kami harus melayani komsel yang ada di sana di berbagai pandangan. Saya pulang ke Gedung Batu di lorong itu tiba-tiba kendaraan kami, kemudian dia tahu tergeletak yang satunya sudah turun dari jarak yang jauh. Kemudian saya lihat, anak ini saya kenal. Saya buka ibu saya berkata, kamu kurang ajar ya, bapak mau kerja sendiri. Begitu dia tahu bahwa saya pernah bina mereka berdiri dan tidak jadi mukul dengan senjata. Karena kasih Allah yang tiada terukur, yang luar biasa, itu justru memberikan kita perlindungan. Amin. Amin. Jangan engkau merasa bangga kalau engkau bebas dari hal seperti itu kata kemampuan, tetapi karena kasih Allah yang ada. Ya, kasih yang dekat. Kasih Allah dibuktikan dengan memberikan anak yang tunggal, bukan hanya sekedar ngomong, manusia telah berdosa akan kematian jasmani, tetapi bagi kita yang percaya, yang katakan akan diberikan kehidupan yang kekal, itu bukan cuma omong. Yesus telah mati di atas kayu salib dan dia bangkit, menyediakan tempat yang dikatakan di surga. Kalau sudah baca buku saya, itu ada film-film yang tentang akhir zaman, neraka, surga dan lain sebagainya. Ada bahkan tentang pengembalaan, bagaimana hidup saling memperhatikan kejemaah. Saudara menangis. Yang aktif buka Facebook saya, Pak Santoso itu aktif itu. Ya, dia bukan hanya janji tapi dia buktikan dengan pengorbanannya di atas kayu. Kasih Allah dinyatakan lewat apa? Pengorbanan Yesus, bukan pengorbanan sekedar korban kita memberi, tidak, tetapi yang dia berikan nyawanya sendiri, darahnya tercurah, dagingnya terobek-obek untuk kita. Pada sudah bayangkan hal itu, kasih Allah diberikan tanpa tergantung dengan kondisi saudara, dengan kondisi kita. Apakah kita sudah bertobat atau tidak? Tetapi kasih Allah yang tak terpengaruh dengan kehidupan kita. Kita diberikan kesempatan. Jangan ngomong, aku saat ini kenyataannya aku masih bisa kerja, aku masih kuat. Kalau Allah tidak memberikan kesempatan bagi kita, engkau berkata, ini mungkin dari saya sendiri. Engkau punya jabatan. Oh, ini dari kerja saya keras. Kalau Allah tidak berkenan, engkau tidak memenuhi. Mari kita mencoba mengoreksi diri kita. Kasih Allah itu tulus, murni, tanpa tendensi apapun. Ya. Kadang-kadang banyak bantuan sekali saya tegur. Karena Tuhan bukan berpikir ke banteng, tapi lain Tuhan juga tulus. Bagaimana? Berkat Tuhan akan Tuhan curahkan dengan cara Tuhan. Itu hal yang nyata. Bagaimana saya bisa memuliakan anak saya dengan gaji dari GAP, gaji 150.000, diutus desa berapa tahun? 4 tahun namanya. Jangan berkata gereja gede hamba Tuhannya mesti makmur. Kalau hamba Tuhan di gereja gede tugasnya di pos PI,
gajinya mungkin 0,1% dari yang bantuan di pusat. Tapi bagaimana Tuhan sertai saya diperkenalkan dengan cara ada sangat di lapas, ada jemaat yang meninggal, saya harus cari peti, saya harus kirim mereka ke Papua, namanya Martin, kasusnya HIV, ya, dan dia adalah mengedarkan upah dan narkoba. Wah, kondisinya seperti itu sudah. Bagaimana saya bisa dibekalkan dengan cara Tuhan? Saya pusing cari dana berangkat jenazah ke Papua. Bagaimana saya harus beli peti karena ini HIV. Itu harus bungkus dengan plastik berapa lapis. Tapi pada saat kebingungan saya, kasih Allah kirim Pak Ciputra. Dia di sekretariat bisa datang ke keperluannya apa pada waktu itu. Saya kadang-kadang juga berjalan dan nabrak beliau. Kemudian saya minta maaf. Kamu kenapa nabrak saya? Saya nggak tahu kalau dia Pak Ciputra yang punya citra lain, yang punya perumahan besar di Jakarta, di Surabaya. Saya ngomong, saya ngurusi jemaat yang meninggal. Jemaat mana? Lapas. Saya ini pendetanya lapas. Dia ngomong, lah bagaimana jenazahnya? Itu di sana. Dia tengok uang jenazahnya, ini matinya kenapa? Wah, beliau langsung menjaga jarak. Tapi beliau berkata, petinya berapa kamu? 10 juta. Dan ini keluarganya ini yang ikut 8 orang harus katakan saya ininya 3 orang saja cukup. Mereka 8 orang datang ke kota Semarang dengan pesawat. Saya harus mengembalikan ke sana dengan pesawat jenazah dan keluarganya. Berapa? Pak Si bayar semua. Itu cara Tuhan. Kalau sampai dalam kamu tidak akan bisa kenal dengan Roh Saudara, tidak akan bisa kenal Rotisa, tidak akan bisa kenal dengan konglomerat seperti Pak Si. Tapi cara Tuhan nyata, karena itu apa? Kasih Tuhan itu tulus. Saya lebih menarik lagi apa? Pada saat saya juga harus melayani orang meninggal lagi di lapas. Saya habis bantu Pak Ciputra. Saya ngomong, Pak, dia ada lagi jemaat yang meninggal. Zaman dahulu yang namanya orang Kristen meninggal di lapas tidak dapat apa-apa. Diserahkan sama ketua PPLP-nya. Ketua PPLP-nya saya 27 tahun saya sebagai ketua dan baru Januari diizinkan saya mundur. Kembali saya dalam kesulitan. Tuhan kirim Pak Yakobus dengan anaknya Bu Pilata di rumah sakit yang sama. Beliau menengok karyawan yang sakit yang punya PT Pura dan kembali saya terkankan dengan cara Tuhan kan kasihnya. Berapa artinya? Berapa biayanya saya tanggung sampai pelanggan saya di penjara dan anak jalanan gereja dibantu PT Pura. Sekian Mama, karena apa? Karena kasih Tuhan itu tulus. Kasih Allah dinyatakan lewat pengorbanan Tuhan kita tidak sia-sia. Itu yang harus kita pahami. Kasih Allah itu yang tadi katakan kekekalan. Tiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal, 3:16 itu nyata. Ya, pada saat sakit stroke saya adalah cara Tuhan. Bu Iwi itu paling hafal saya pada waktu itu masih di kursi roda, pendetanya kebelanya Pak Guna melayani di GPDI Emmanuel Citarum Pak kamu. Iya, saya tidak berpikir aku bu kursi roda bagaimana. Kemudian tinggal 1 minggu saya belajar berjalan dengan tongkat yang letter U. Kemudian 3 hari saya mulai berjalan ke tempat yang satu itu, dan berikutnya pada hari hanya saya tetap berjalan dalam untuk kakek-kakek. Bahkan Pak Gembelanya Bu Wiwi itu cerita Pak Pauno korban mau dengan Rasulullah atau duduk kami silakan. Kasih Allah tidak menutupi kau dalam kelemahanmu, kasih Allah tak mengalir pada saat
dari berbagai gereja menjadwal saya karena kasih-Nya, bukan karena kepandian saya, bukan karena kehebatan saya. Kasih ada yang tak terpenuhi kalau kamu tak bisa, tapi engkau aku pakai menjadi alatku, permuliakan aku. Kalau saya lemah dan wah ini buat apa, jalan aja buat jalan sakit ya, biarkan sakit gini ya. Tapi saya katakan pelayan Tuhan tidak boleh kendor dengan kaki apapun. Pada saat Tuhan perintahkan kau melayanilah, pada saat saudara diberikan masih kekuatan, kalau ada jemaatmu, rekanmu sakit, doakanlah mereka selama engkau masih dapat melakukan. Jangan kendor, kasih Allah yang diberikan di atas tentang Paulus tanpa tendensi, maka kita pun mengembalikan kasih itu dengan tulus. Kesimpulan saudara, Tuhan mengasihi kita apa adanya, tanpa perbedaan warna kulit, tanpa perbedaan rambut, tanpa perbedaan suku, tanpa perbedaan bangsa, tanpa perbedaan kaya dan miskin, tanpa perbedaan kau pejabat atau rakyat jelata. Itu yang diberikan Tuhan kata kita. Jadi yang pertama, kesimpulan, Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, kasih Tuhan itu memberikan jaminan setelah kematian Musa jasmani, engkau akan diberikan kehidupan kekal bersama Tuhan. Ayo kalau engkau punya Facebook, video-video yang saya kirim di Facebook dibuka, pelajari. Saudara akan mendapatkan satu warna hidup yang luar biasa. Tuhan berikan kita jaminan, bukan hanya sekedar promo, tapi nyata. Yang ketiga, kasihnya Tuhan diberikan kepada semua orang di dunia, bukan hanya untuk mereka yang alim, bukan hanya untuk mereka yang bergereja, bukan hanya untuk mereka yang percaya, tetapi diberikan kepada semua orang di muka bumi tanpa memandang suku, bahasa, warna kulit, dan bentuk rambutnya. Yang terakhir, yang keempat, kasih Allah itu tidak terukur, tidak terbatas, kekal selama-lamanya. Amin. Ya, kita dengan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita menjadi kasih kekal selama-lamanya. Mari kita akan mengabdi pada kita. Aku punya Tuhan yang mungkin singkat bisa kita singkat aja.
sekarang. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan. Kami bangga punya Allah yang seperti ini. Allah yang peduli akan kehidupan kami sebagai seorang orang yang berdosa, sebagai pendosa di muka bumi ini. Namun kasih-Mu yang tak terukur Tuhan, Engkau bukan hanya mengampuni segala kesalahan kami, namun Engkau telah mensuci kami. Engkau mengasihi kami tanpa adanya, tanpa memandang latar belakang kami, apakah kami orang yang baik atau orang yang jahat, ataukah kami orang yang sopan atau orang yang tidak akurat. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu yang apa adanya tanpa memandang siapa kami dari bangsa mana, suku mana, bahasa mana. Apakah warna kulit kami hitam, putih atau merah, namun Engkau mengasihi kami tanpa batas Tuhan. Kasih-Mu yang tiada terukur membuat kami Tuhan menyadari tiada kasih yang bisa melebihi dari kasih-Mu. Bahkan Engkau rela menebus kami dengan mengorbankan diri-Mu sebagai korban pada pesan Kristus. Ampunilah kami Tuhan. Engkau yang telah bangkit membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, telah menyediakan tempat bagi kami, bahkan memberikan kehidupan kekal bersama Engkau di surga. Maka Tuhan, mulai saat ini urapan-Mu turun ke atas mereka semua. Mulai saat ini Engkau pakai lidah diri mereka, karena Engkau mengasihi mereka, maka mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka boleh kasih Allah mengalir buat orang yang percaya mendengar perkataannya, dipertobatkan Tuhan. Orang di tangannya pada saat dia menumpangkan tangan kepada mereka yang sakit, kuasa Allah mengalir dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sakit penyakit dilepas dari kehidupan orang-orang yang mereka tuakan. Kami pun percaya tanpa terkecuali, apa kami biasa ataukah kami pendeta atau bukan, tapi kasih Tuhan itu nyata. Maka mengambillah kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu ke atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti itu. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan usia ini, tetapi kami percaya Tuhan, kasih Allah tidak akan pernah berhenti ke atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keberadaan kami semua ke dalam kasih-Mu, dan kami akhiri pemberitaan firman saat ini yang Mau sampaikan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, firman Tuhan ini boleh terus kita ingat, kita mengerti bahwa betapa kasih Tuhan itu tulus dalam kehidupan kita, luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan kita merasakan kasih yang tidak pura-pura. Namun boleh kita aplikasikan juga dalam kehidupan kita itu. Kita boleh saling mengasihi saudara-saudara kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik. Namun sebelum itu kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Saya minta dengan kasih Kristus, Joshua boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan dalam satu minggu hidup kami dalam ibadah pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan memberikan beberapa bagian dari penghasilan kami Tuhan. Berkati, sucikan, kuduskan Tuhan. Jadikan ini menjadi dan terbaik untuk nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita mau angkat pujian mengatakan, Aku diberkati.
Puji Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya merasakan awal kita melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan bekerja, bahkan lewat firman-Nya, kasih-Nya tak terbatas, mengingatkan kita sebentar lagi. Ini minggu Prapaskah. Mari kita persiapkan diri kita bersama. Hambanya pakai warna raja. Ungu itu kalau di gereja-gereja mana besar biasanya salibnya dari serempang ungu warna raja yang mengasihi kita tanpa batas. Ya, kiranya Tuhan memberkati Bapak Rono yang sudah melayani kita dalam firman Tuhan. Tuhan senantiasa pakai di ladang-ladang Tuhan yang Tuhan tahu dan perintahkan. Saya memberikan pengumuman beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu pekerjaan Tuhan dalam minggu ini adalah minggu Prapaskah. Besok hari Jumat itu Jumat Agung, tanggalnya juga merah. Kita mengadakan doa di tempat ini bukan hari Kamis, tapi Kamis kita mulai. Kita Kamis, Jumat, Sabtu, Bapak Ibu mau ambil puasa juga gak apa-apa. Nanti sorenya jam 6 sampai jam 7 kita kita buka puasa, kita berdoa, kita serahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Jadi dalam Kamis, Jumat, Sabtu, Bapak Ibu yang gak punya kegiatan juga bisa berdoa di tempat ini. 1 jam saja menyembah, terus kita buka bersama dengan air teh gitu, atau mungkin apa ya. Itu kegiatan kita dalam sepekan. Terus minggu depan itu ada ibadah minggu kebangkitan. Di situ kita ibadah dilayani dari tim abdi dari anak-anak muda. Ya Pak, kalau Bapak Gembala di ibadah khotbah pengembalaan di minggu pertama. Jadi besok kita dilayani dari mahasiswa. Kenapa? Biarlah mahasiswa ini biar dilihat oleh dosen bahwa walaupun gereja kita nggak punya kontrak MUU, tetapi oleh anugerah Tuhan, anak-anak Tuhan, calon-calon pelayan Tuhan mau pelayan tempatnya. Harusnya biasanya gereja Isa Almas, tapi ini bukan Isa Almas, tapi dapat anugerah dilayani di musik. Jadi itu anugerah. Doakan biarlah anak muda belajar melayani perkara-perkara yang kecil. Itu minggu depan kebaktian seperti biasa, kita mulai jam 9 dan selesai dengan waktunya Tuhan ya. Terus yang kedua yaitu nanti setelah ibadah anak sekolah minggu tinggal sebentar pelatihan mengisi pasca besok ya. Dan yang ketiga ini kartu jemaat sudah jadi nanti bisa diambil. Tentunya di sana ada barcode, di situ ada link kita bisa. Yang saya rasa dalam renungan firman Tuhan tentang generasi ini loh. Jadi saya belajar banyak. Karena jika gereja nggak bergerak, kita ketinggalan. Maka dalam renungan itu yang saya bawakan, saya tulis itu kita harus melakukan supaya kita nggak ketinggalan. Sudah zaman digitalisasi seperti sesuatu. Nah, Bapak Ibu bisa belajar. Saya pun juga gaptek. Saya belajar jujur sama anak saya. Nilainya masih di bawah 50 tentang teknologi. Tapi kita bersyukur, kita harus belajar karena memang sudah zamannya ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, ini pengumuman masih jauh, tanggal 27 itu ibadah kita ubah jadi sore weekend. Itu kenapa? Karena tadi malam ketika ada acara halal bihalal Pak MUI itu menyampaikan bahwa tanggal 27 itu ada lomba senam ibu-ibu lingkungan wilayah jemaat kita. Kan
semuanya orang BMP, sehingga kalau kita ya nggak apa-apa. Nah, tadi jemaat itu pada di sana Pak, aku nggak bisa mewakili. Nggak, ya kita jadi berkat, kita jadi katakan nanti saya senam yang terbanyak ya gitu. Tetapi warga jemaat, warga lingkungan juga ikut memeriahkan dengan hadir. Maka tak pikir ya nggak apa-apa, kita ubah besok tanggal 27 ibadah kita jam 4 sore atau jam 5 sore, supaya jemaat yang paginya ini ikut kegiatan lingkungan, gereja juga ikut dalam kegiatan lingkungan, terus sore nggak ada kegiatan, kita bisa cari ya, karena kita lihat ibu-ibu semua pada ikut, bapak-bapak juga nimbrung masyarakat sebagai seksi kerohanian di lingkungan ini. Terus saya beribadah nggak fair, nggak jadi berkat. Maka hari ini kita sampaikan, saya harus ada di tengah-tengah mereka ketika ada kegiatan. Sekalian mungkin saya akan minta tim suksesnya Bu Agustin datang soal di BMP ya. Nah, saya rindu. Kita tak pilih, tak doakan. Bukan hanya di sini, tapi juga di gedung ada berdoa. Ayo tunjukkan, saya ingin kenalkan karena beliau ini tim suksesnya minta bantuan hamba Tuhan, keponakannya itu tim suksesnya. Tolong ini waktu yang terbaik kita kenalkan gereja, karena jujur kita dulu juga pernah diberkati oleh beliau dalam acara Natalan berkati beliau. Maka saya rindu bukan hanya berkati, tapi beliau tadinya lihat kita ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang paling akhir yaitu bantu dalam doa untuk satu fasilitas kita yang hari ini nggak ada. Saya rindu, saya punya cita-cita, saya juga konsultasikan sama pengurus gereja, sama anak Tuhan. Kita rindu kita ada TV untuk membantu jemaat ketika pemimpin. Jadi kita puji Tuhan, ada anak Tuhan yang memberkati, penyanyinya ada di situ. Cuma yang menghadap ke jemaat ini kita berkumpul nanti siang. Saya kepingin lihat, saya juga belum terlalu kenal sama dulu hamba Tuhan pengurus gereja, tapi baru kenal kok langsung jatuh ya nggak sopan. Ya sudahlah, kita berdoa pasti Tuhan punya cara. Cara lebih nggak tahu, karena berjalan Tuhan bersama Tuhan itu seperti tanpa batas. Ketika kita angkat tangan, kita pasti Tuhan akan berubah. Cuma satu, ayo kita bersatu di dalam iman, ya, bertumbuh di dalam iman dan bergerak juga di dalam Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjelang Prapaskah dan minggu ini bersatu diri kita bersama untuk kita terus menikmati lawatan anugerah Tuhan. Ya, nanti bisa juga saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk ngasihkan kepada sidang jemaat Tuhan. Nah, kartu jemaat ini, jadi kalau Bapakku punya itu jadi tanggung jawab saya sebagai gembala jemaat, saya punya tanggung jawab sosial dan juga punya tanggung jawab lebih daripada sosial, yaitu bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini jemaat lebih apa lagi? Nah, maka saya juga punya tanggung jawab pada Tuhan, memberikan perenungan. Nanti di situ ada apa? Bikin TikTok atau apa yang kita share itu. Bukan hanya Pak San yang rajin share. Jemaat Tuhan punya berkat apa sampaikan. Buat video nggak apa-apa dari kita untuk kita kok ya. Jadi kalau anak ibunya nggak bisa, ya anaknya di video kan, tampilkan di situ nggak apa-apa. Ada pertemuan tampilkan di situ, kita satu keluarga Pak Kalo bilang, kok gereja Penggade nggak akan bisa karena terlalu besar. Nah kita sampaikan di situ. Nah kita langsung berjejaring, bisa berdoa, bisa berpuasa, bisa melayani, karena kita gerejanya Tuhan kecil, kita bisa berdoa. Nanti kalau ini menjadi etik kita, pasti kerja atasnya juga etiknya akan sampai. Dari perkara kecil nanti jadi perkara yang besar. Yuk kita bangkit berdiri, kita katakan kepada Tuhan, kita akhiri pada Tuhan.
hari ini lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang memampukan kami berjalan dengan tiada lelah, berharap dengan tiada berpatah semangat, dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehendak kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya tangan Tuhan lah yang melatih kami dan mengajar kami. Kiranya tudung ilahi Tuhan yang menudungi setiap aktivitas kami dalam sepekan kami berjalan. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai pelajar, apapun status dan keadaan kami dalam keadaan baik-baik saja ataupun dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, hari ini sesuai dengan janji firman-Mu, mari Tuhan tudung kasih-Mu menudungi kami. Biar kuasa Roh Kudus-Mu itu memberikan kami kekuatan spirit ilahi untuk kami berjalan tiada lelah dan berharap tiada patah, sebab Engkau kasih yang sempurna di dalam kami. Olehnya saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Biarlah Dia Sang Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan, yang hari ini jika ada dalam hidupmu pergumulan, serahkan. Dia yang hari ini sedang menyerahkan dirinya untuk kita orang berdosa. Dia pula yang bangkit dan ada di surga memberikan kemampuan yang ekstra bagi setiap kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput engkau dalam kemuliaan yang kekal yang tiada berkesudahan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.